maupun hakim atau majelis hakim yang mengadili perkara ini itu juga menjadi jelas gitu. Tapi bisa diulang 1 kali. Kapan itu pengulangannya? Harus diajukan kembali gitu. Itu syaratnya. Jadi di dalam kaitan ini kita juga melihat putusan MK atau telah mati atau mungkin yang satunya bukan seperti itu gitu kan. Tapi ini betul-betul menjadi suatu keselarasan dalam persidangan nanti ya, bagaimana nanti jaksa maupun hakim mengadili perkara ini secara, dan itu jelas ya tetap berlaku dong dalam kaitan ini. Menarik gitu kan. Ya, ada orang sementara mengatakan seperti itu. Sekali lagi nih, 32 dan 35 Undang-Undang ITE temuannya bukan di laporan polisi. Roy dan Tipa ya itu melakukan pengeditan ya, artinya laporan kekhususan, maka perkara pasal 32 35 Undang-Undang ITE ini menjadi satu kesatuan dengan laporannya Pak. Endingnya bukan belum berakhir, banyak nggak nyambungnya, tapi kita coba untuk diacak-acak logika kita, nggak ada masalah. Hari ini kita mau mengklarifikasi berkaitan dengan putusan tentang putusan bantahan ya yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur berkaitan dengan perkaranya Tipa. Karena di luaran ini berkembang sangat tidak kondusif. Ada yang mengatakan bahwa perkara ini sudah game over, ya, sudah nggak bisa dilanjutkan lagi. Juga ada sementara yang mengatakan ini bisa dilanjutkan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami dari tim hukum Merah Putih mencoba meluruskan persoalan-persoalan yang ada berkaitan dengan anggapan-anggapan yang beredar di masyarakat ini. Karena ini juga harus menjadi perhatian khusus berkaitan dengan masalah ini. Apakah benar perkara ini sudah tamat atau game over atau memang masih bisa dilanjutkan, ya. Nah, tentunya kaitan-kaitan masalah ini harusnya bersumber kepada hukum-hukum yang berlaku. Tentunya juga sebelum saya lebih jauh menguraikan hal-hal yang lebih pokok dan substantif, ya, barangkali yang perlu kita cermati adalah berkaitan dengan isi putusan sela itu, ya. Apa sih putusan sela itu? Kalau dilihat kemarin itu kan dakwaan jaksa itu kan kabur, tidak jelas, ya, dan tidak terang sebagaimana dirumuskan dalam pasal 75 ya, berkaitan dengan syarat-syarat membuat surat dakwaan. Nah, berkaitan dengan masalah tidak jelas ya, tidak cermat, itu kalau nggak salah terkait dengan pasal-pasal yang terangkum di dalam surat dakwaan. Karena kita tahu juga ada pasal 310, ada pasal 311 ya. Nah, tentunya ini yang diharapkan oleh majelis hakim pada kala itu bukan seperti itu semangatnya gitu kan. Tapi ini rumusannya harus jelas, mengacunya kepada undang-undang KUHP yang baru ya, atau menggunakan KUHP yang lama. Menggunakan KUHP yang baru atau menggunakan KUHP yang lama. Ini yang kemarin kelihatannya yang terbaca dan tergambar seperti itu. Nah, ini kan harus dibedah secara transparan gitu. Nah, kalau kita lihat dari semangat yang ada, ruang-ruang pengadilan yang sudah dibuka ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pengadilannya ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kita pada saat pertama kali majelis membuka, pertama kali yang ditanyakan kepada Dr. Tipa itu berkaitan dengan restoratif justice. Itu ya. Terus yang kemudian ditanya lagi ya, mau meminta maaf tidak. Nah, ini dua rumusan ini dua-duanya ada di dalam KUHP yang baru, bukan di KUHP yang lama. Karena KUHP yang lama itu sepertinya kan tidak mengenal yang namanya restoratif justice. Restoratif justice itu ada di aturannya Kejaksaan Agung kalau nggak salah, dan juga diperkuat oleh
surat edaran Mahkamah Agung. Bentuknya surat edaran, ya, dan tidak mengikat pada kala itu. Tapi di dalam KUHP yang baru itu jelas rumusan-rumusan tadi, ya, sebagai perintah daripada undang-undang terkait menyangkut masalah bahwa ada bukan permintaan, ada usulan dari majelis, ya, apakah mau restoratif justice, ini perintah undang-undang, dan juga permintaan maaf, ini juga perintah undang-undang, ya, itu jelas sekali gitu kan. Nah, kalau kita melihat dari kacamata hukum yang terjadi pada saat sekarang, berarti semangat daripada pengadilan negeri berkaitan dengan perkaranya Tipa dan Roy ini harus menggunakan baik KUHP maupun juga KUHP yang baru. Itu semangatnya seperti itu gitu kan. Nah, kemudian ini kan sudah terjadi karena kemarin barangkali jaksa masih menggunakan pasal-pasal yang lama dan juga mencampur adukan dengan pasal-pasal yang baru. Tentunya ini juga sangat dimaklumi karena kan memang ini masa transisi dari KUHP yang lama kepada KUHP yang baru, dari KUHP yang lama kepada KUHP yang baru. Nah, tentunya di dalam persoalan ini juga karena yang disebut masa transisi, ini harus menjadi wilayah permakluman, gitu. Nggak bisa kemudian, wah itu kemudian salah dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, kemudian hakim telah mengambil vonis berkaitan dengan masalah ini bahwa dakwaan jaksa kabur, dakwaan jaksa tidak jelas, ya, berkaitan dengan pasal-pasal dan lain sebagainya. Kemudian diputus oleh hakim, ya, majelis hakim menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum, ya. Bukan hanya itu, berkaitan juga pasal-pasal, bukan hanya penyebutan dari pasal-pasal itu, tapi juga berkaitan dengan masalah ruang, berkaitan dengan tempos dan lokus, tempat kejadiannya di mana, waktu kejadiannya kapan, ya, itu juga harus dijelaskan. Semangatnya seperti itu kemarin, ya. Nah, terus kemudian sekarang kan yang menjadi pertanyaan, kata-kata atau katakanlah vonis yang menyatakan batal demi hukum, apakah ini game over? Dalam undang-undang KUHP yang baru maupun juga putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2022, ya, ini menyatakan tidak seperti itu. Karena rumusannya batal demi hukum itu masih dapat diajukan sekali, ya, untuk diajukan dakwaan baru. Ya tentunya tadi kan, jangan lagi mengulang kesalahan yang kemarin. Yang kemarin itu apa? Ya tadi mencampur adukan pasal, tempos dan lokus deliktinya nggak jelas dan lain sebagainya. Nah, di dalam kaitan ini, nah itulah nanti tugas daripada jaksa penuntut umum, ya, memperbaiki surat dakwaannya itu menjadi sedemikian rupa. Kenapa ini seperti ini? Kan juga tentunya harapannya nanti persepsi menafsirkan pasal itu sama. Baik yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang membawa kasus ini maupun hakim atau majelis hakim yang mengadili perkara ini, itu juga menjadi jelas gitu. Jadi sekali lagi, apakah game over? Tidak. Pasal 75, ya, ayat 4 itu menyatakan dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, ya, itu tidak menjadi gugur perkaranya atau menjadi game over perkaranya, tapi bisa diulang satu kali. Kapan itu pengulangannya? Ketentuan undang-undang mengatur 1 minggu setelah putusan setelah kemarin, itu harus 1 minggu kemudian harus diajukan kembali, gitu. Itu syaratnya. Jadi di dalam kaitan ini kita juga melihat putusan MK belum dibatalkan, makanya saya lihat pasal 75 ini kelihatannya mengakomodir putusan MK berkaitan dengan pasal 143 KUHP yang lama. Karena kalau udah dikatakan batal, ya, itu udah nggak bisa diajukan lagi dalam bentuk dakwaan baru, harus mengajukan perlawanan, gitu, ya. Jadi sekali lagi
tidak benar kalau dikatakan perkara ini telah game over atau telah mati atau mungkin sudah tidak bisa diajukan lagi. Justru dengan adanya putusan ya berkaitan dengan dakwaan jaksa dinyatakan batal dalam putusan selanjutnya, ini kan justru memberi peluang nih bahwa antara perkaranya Dr. Tipa dengan perkaranya Roy Suryo ini nanti bisa beriringan, sejalan ini. Kan sebetulnya itu yang diharapkan. Bukan satu ngintip yang lain ngintip yang satunya, bukan seperti itu gitu kan. Tapi ini betul-betul menjadi suatu keselarasan dalam persidangan nanti ya, bagaimana nanti jaksa maupun hakim menghadiri perkara ini secara bebas, secara adil dan secara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu dulu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Menarik nih dengan atau analisis suami dengan perkara ini kan banyak yang dipertanyakan soal pasal. Ya kan, karena pihak dari suara kan meragukan dengan pasal 32, 35 dan akhirnya hakim eksepsinya menerima Dr. Tipa. Apakah itu pengaruh dengan pasal yang telah didakwakan oleh JPU sendiri? Ya. Nah, ini memang yang menarik pasal 32 dan 35 ya, Undang-Undang ITE. Ini gimana nih dengan keadaan yang seperti ini? Kalau saya lihat kemarin kan rumusannya bukan hanya sekedar menyangkut masalah itu, tapi alasan-alasan menerapkan dasar hukum itu tuh sebetulnya ada enggak gitu kan? Ya, jelas tidak. Kalau ada dan itu jelas, ya tetap berlaku dong dalam kaitan ini. Menarik, kenapa saya katakan selalu orang mengatakan ini pasal apa sih? Ini penyelundupan pasal nih gitu kan? Ya, ada orang sementara mengatakan seperti itu. Sekali lagi nih di dalam acara yang sekarang saya jelaskan, ya itu bukan penyelundupan pasal, ya itu diatur dalam Perkap Kapolri. Perkap Kapolri itu apa? Dia turunan dari KUHAP. Jadi kalau KUHAP tidak mengatur secara limitatif tentang tugas-tugas Polri, ya maka diatur dalam bentuk perkap. Itu dibenarkan tidak? Dibenarkan. Karena berkaitan dengan masalah pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, temuannya bukan di laporan polisi. Ya, di laporannya Pak Jokowi, bukan. Tapi temuan pada saat melakukan penyelidikan, penyidikan. Itu ditemukannya di sana. Diduga dari penyelidikan ke penyidikan, ya diduga nih ya Roy dan Tipa ya itu melakukan pengeditan. Nah yang diedit apa ya nanti kita mau lihat dong ya, makanya ini akan menjadi menarik berkaitan dengan dua pasal tadi ya, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE gitu. Nah tadi saya jelaskan lagi, kok perkap? Iya, karena di dalam perkap itu diatur rumusan untuk bagaimana penyidik setelah menemukan data dan fakta-fakta hukum yang memang itu bisa diuji secara doktrin hukum, ya itu penyidik boleh melakukan pelaporan ya atas nama penyidik. Jadi dia bikin laporan. Laporannya apa? Laporan polisi atau LP dalam bentuk laporan tipe A. Itu dibenarkan. Nah, begitu dia laporan berkaitan dengan laporan tipe A, ya, artinya laporan kekhususan, maka perkara pasal 32, 35 Undang-Undang ITE ini menjadi satu kesatuan dengan laporannya Pak Jokowi. Gitu. Jadi jelas, bukan pasal penyelundupan, tapi memang ini pasal temuan. Jadi Pak Roy dugaan nih dalam pasal 32, 35 ini yang ditemukan penyidik, ya itu ada dugaan mengedit. Mengeditnya seperti apa? Tadi sekali lagi kita katakan, mungkin sekarang nggak bisa kita terangkan di sini. Wilayahnya itu kan wilayahnya persidangan gitu kan, ya. Jadi penyelundupan atau tidak? Tadi karena ada dasar hukum ya bukan penyelundupan dong. Seperti saya dikatakan penyusup, saya melakukan kebenaran hukum ya bukan penyusup itu namanya gitu kan, ya itu sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Termasuk juga penerapan pasal 32 dan 35 dalam kasusnya Pak Jokowi ini
itu sudah selaras dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Karena Perkap Kapolri itu adalah turunan dari KUHP. Ya, jadi itu dibenarkan dalam undang-undang. Oke? Oke. Dan pendapat dari kuasa hukum ini bilang kemarin juga yang bahasa yang didakwakan oleh Dokter Iqbal yang dikata di foto-foto itu kan di salah satu TV menjerat menceritakan rangka. Nah, momen itu dapatnya dari sebuah TV, makanya dia ambigu kalau perkara ini dapat saksi atau barang bukti dari salah satu TV itu di mana? Ya. Itu kan pengakuan tersangka. Kalau sekarang pengakuan terdakwa, wajar dia membela diri seperti apapun wajar, ya. Kan tentunya juga, oh ya, itu kan ilmu les namanya, ya. Dan di dalam rumusan hukum, ya, yang namanya terdakwa, tersangka, mau ngomong apa aja boleh, mau ngomong apa aja bebas, ya. Itu rumusannya seperti itu. Namun dalam konteks besarnya, kalau memang dia tidak melakukan itu, dia buktikan dong. Pak, ini bukan kerjaan saya, ini bukan produk saya. Itu bantahannya seperti itu gitu kan. Dengan apa caranya? Ya dengan mematahkan tuduhan-tuduhan tadi dengan bukti yang dia punya. Kenapa kok sampai tingkatnya sekarang boleh dikatakan sampai tingkat pengadilan loh, ini pasal 32, pasal 35 ini kan. Kenapa masih ada? Kan harusnya kalau memang misalnya kemarin peradilan berkaitan dengan prapitnya dia, penetapan tersangka, kan salah satunya pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Kenapa di situ gak dipatahkan sama dia? Gitu. Artinya ya, apapun jawaban daripada terdakwa atau tersangka ya, itu bebas-bebas aja dalam hukum acara ya, karena nggak dilarang. Oh saya nggak benar begini, saya nggak benar begini. Tapi kan alat bukti nggak bisa dibohong. Fakta hukum nggak bisa dibohongi. Itu yang menjadi kenapa ini pasal tetap masih ada. Makanya ini menarik. Nanti kita akan lihat sebetulnya seperti apa pengeditannya itu. Gitu. Untuk Bapak sebagai orang melihat dari eksepsi yang diterima oleh hakim, ada pengaruh nggak dengan permintaan sebagai kuasa hukumnya itu agar meminta berkas lengkap dengan akhirnya eksepsinya itu diterima oleh hakim? Pengaruh nggak dalam posisi dari kuasa hukumnya itu meminta berkasnya itu lengkap dan materi sama dengan apa yang JPU dapat? Itu berkas apa sih kemarin itu minta berkas BAP kali. BAP. BAP sama dakwaan ya. Iya. Ya memang standarnya kan kalau ketika sidang dimulai, gitu kan, paling lambat itu kan setelah dakwaan dibacakan, si pihak terdakwa diberikan salinan atau turunan dari berkas yang ada, mulai dari tuntutan sampai kepada berkas BAP-nya. Gitu, yang dari penyidik ya. Gitu. Nah kalau kemarin belum dapat ya kita juga belum nggak tahu ya, karena kita nggak ngikutin. Terus terang saya sama hampir boleh katakan agak apa ya, agak nggak menarik ini masalahnya gini kan, karena udah kelamaan gitu kan ya. Jadi intinya itu, tapi kalau terkait dengan bukan eksepsi, kalau permohonan dari penasihat hukum mendapatkan salin itu seharusnya memang harus diberikan, itu haknya terdakwa, harus diberikan. Karena nanti dia akan mencocokkan antara dakwaan itu dengan BAP yang ada kan gitu. Nah dan pada waktu nanti akan nanyain saksi dan sebagainya itu udah keterangan dari masing-masing saksi kan. Nah gitu. Itu Mas. Jadi nggak ngaruh dalam posisi ini untuk eksepsinya itu dari pihak tersebut diterima oleh hakim sendiri. Oh enggak. Jadi kalau barang berkas kelengkapan surat dakwaan dan berkas-berkas perkara itu memang haknya sih terdakwa. Lalu kemudian kalau eksepsi itu lain lagi. Eksepsi itu adalah kalau bahasa lamanya itu kan takisan sebutannya gitu ya. Dia sebelum sampai kepada pokok perkara, dia ngeles dulu lah kita kan, ini bukan sampai pada pokok perkaranya. Nah kalau sekarang kan istilahnya itu perlawanan. Dulu kan eksepsi, terus sekarang perlawanan dengan KUHP yang baru. Saya rasa nggak ada yang hanya istilah-istilah saja yang sekarang ini sudah berubah dari KUHP yang lama, itu aja. Nah kalau berkas itu dari dulu sampai sekarang sama, berkas itu harus disiapkan oleh mulai dari biasanya penyidik terserahkan kepada JPU nanti menyerahkan kepada si terdakwa. Tatkala sebelum atau setelah dibacakan dakwaan. Biasanya seperti itu Mas, standar itu.
Mas Wadi, kemarin ketika sudah selesai persidangan, Roy juga mengatakan bahwa dengan kemenangan Dr. Tipa ini, dia mengatakan seperti itu, dengan kemenangan Dr. Tipa ini berarti ini juga ada kemenangan dirinya nanti ketika sidang. Tanggapan Mas Wadi? Ya boleh saja anggapan seperti itu gitu kan. Tapi kan juga jaksa kan juga nggak bodoh dong tentunya. Kan seperti yang tadi saya katakan, ini kan pengalaman yang menarik buat dakwaan yang pertama untuk Dr. Tipa. Tentunya kesalahan ini atau kekeliruan ini atau kekurang jelasan ini tidak akan diulang dalam surat dakwaannya pada Roy Suryo. Karena saya yakin ya, kemarin mungkin udah jadi kan, ya mungkin kan sekarang karena belum dibacakan, ya berarti kan belum sah, ya artinya boleh dong dirubah, boleh dong disesuaikan dengan putusan eksepsi, kan gitu kan, ya. Ya sekali lagi nggak akan mengikat kepada persoalan-persoalan ini, tapi kalau seandainya mau ditafsirkan, wah nanti saya juga akan sama juga seperti itu, boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi, ya tidak mungkin JPU melakukan kesalahan yang kedua. Ya pasti perbaikan-perbaikan sebagaimana putusan yang dirumuskan dalam putusan eksepsi itu akan menjadi standar. Ya jadi nggak mungkin lah kalau itu kesalahan-kesalahan terjadi juga dalam dakwaannya kepada Roy Suryo gitu. Karena kenapa saya katakan tadi, ya berkaitan sudah ada rumusan yang jelas, pasal itu harus jelas, ya menggunakan pasal yang mana, terus kemudian juga tempos, ya lokus deliktinya juga harus jelas, dan tentunya itu nanti akan terurai untuk dakwaannya Roy Suryo gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa nanti saya akan mendapatkan hal yang sama, ya tentunya barangkali sulit untuk mencapai ke arah itu, karena saya katakan nggak mungkin jaksa melakukan pengulangan yang salah tadi, pasti sudah ada perbaikan itu. Berarti bisa dibilang bahwa nanti sidang Roy akan berjalan nih Pak ya? Sidang? Oh iya, iya. Karena Pak Roy Suryo berkeyakinan bahwa sidang Dr. Tipa dan sidang dirinya itu berkaitan. Harusnya ketika sidang Dr. Tipa ini berhenti, ya sidangnya itu tidak. Itu gini, ya, Mas, itu bukan hukum acara, itu pendapat dia. Oh, sama dengan pendapat kita kan gitu. Tapi kalau kita ada rumusan hukumnya, gitu kan? Nah, saya katakan tadi ya, berkaitan dengan masalah berhenti, ya kata berhenti. Berhenti itu kan pengertiannya seperti apa? Selamanya, sementara, atau waktu-waktu tertentu. Ini kan mesti jelas. Nah berhentinya di sini yaitu tadi jaksa memperbaiki dakwaannya. Berhenti dong, ya karena diberi waktu 1 minggu nih dalam undang-undang untuk memperbaiki tadi. Tapi ya ini hanya sekali undang-undang memperbolehkan ya perbaikan daripada surat dakwaan itu diulang. Jadi yang kedua, kalau nanti itu dinyatakan batal lagi, ya berarti game over perkara ini. Ya, itu saya jelaskan aja gitu kan. Makanya jaksa juga harus hati-hati. Ya, jangan sampai nanti kita juga menduga-duga ini jaksa ada di pihak mana kan gitu kan. Kita mau on the track, ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu. Mas Wadi, ini kan tadi Bapak bilang bahwa ini belum berakhir, belum game over ya Pak? Ya belum game over. Tapi pihak sebelah udah merayakan ini sebagai bentuk kemenangan, apa ini terlalu dini? Ya terlalu dini gitu kan, karena kemarin kalau saya lihat juga penasihat hukumnya ya itu kan mengatakan bahwa ya ini memang harusnya udah nggak bisa dilanjutkan lagi dan lain sebagainya. Kan saya udah bilang semua orang boleh berpendapat, makanya kami dari tim hukum Merah Putih ini memberikan sedikit pencerahan lah ya bahwa itu tidak benar seperti itu, karena dulu kita mengenal KUHP yang lama. Itu di dalam KUHP yang lama itu ada pasal 143. Jadi pasal itu sebetulnya memang kalau dikatakan dalam vonis itu batal demi hukum, itu memang nggak bisa dilanjutin lagi. Kecuali dia mengadakan perlawanan, mengadakan banding dan lain sebagainya, itu upaya hukumnya seperti itu, ya kan? Makanya tahun 2022 MK ya dengan putusan nomor 28 itu mengamputasi pasal itu. Karena kan orang cuma salah nulisin pasal, salah menulisin nama dan lain sebagainya, kok jadi
fatal, gugur semuanya, kan nggak bisa dong begitu. Kerja penyidik selama ini kan menjadi sia-sia. Makanya oleh pertimbangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan nomor 28 tahun 2022 ya, pasal 143 itu diamputasi. Nah, kemudian KUHP yang baru sepertinya mengakomodir pendapat dari Mahkamah Konstitusi. Ya, karena sama kan bentuknya kan. Putusan yang dinyatakan batal demi hukum dalam eksepsi ya, itu bisa diajukan sekali lagi untuk dibuat surat dakwaan baru. Gitu. Semangatnya seperti itu gitu. Jadi di sini rumusannya sangat jelas. Apakah perkara itu game over sesuai dengan pasal 75 ayat 4? Tidak, bahwa ini masih tetap berlanjut. Ya. Dan kalau memang ada penafsiran ini game over, silakan saja buat mereka-mereka. Karena kan mereka juga berharap kalau ini bisa selesai, kenapa jadi lama-lama kan gitu kan. Tapi hukum, ya ada aturan yang mengikat untuk kepentingan itu. Oke. Sorry, satu pertanyaan dari saya. Ini kan sidang dihentikan, gitu ya. Artinya nanti jaksa akan mengajukan sidang kembali. Pembacaan dakwaan lagi. Ya. Artinya kemungkinan akankah nanti Tifa sama ini akan disidangkan berbarengan atau seperti apa? Nah, ini yang saya nggak tahu. Nah, ini juga kalau kita tafsirkan begini nanti juga salah gitu kan. Tapi kemarin saya juga udah berpendapat, ini kelihatannya memang mau diselaraskan. Karena kan memang jadi tadinya kan perkara ini sama kan. Perkara ini satu loh. Dari penyidikan, dari tingkat penyidikan di Polda ya, sampai pelimpahan ya, baik sampai P21. Tapi begitu perkara dilimpahkan ke pengadilan, ini mencelat satu nih, ya kan? Roy Suryo mengajukan prapit, gitu kan? Kok bisa? Ya bisa, karena memang di dalam KUHP yang baru dimungkinkan sebelum disidangkan, ya prapit itu bisa dilakukan. Nah, momen ini kelihatannya diambil oleh Roy Suryo, gitu kan? Tujuannya apa kalau saya lihat seperti ini? Ini hak ya, jadi juga kita nggak boleh terlalu menjudge bahwa ini akal-akalan dan tidak. Saya cuma mengatakan bahwa barangkali ini strategi. Kalau orang lagi perang, ini strategi perangnya ini gitu kan. Yaudah, Pak Gutipa maju, saya prapit. Ya kan, karena kalau saya berhasil, ibu juga ikut berhasil. Demikian juga Roy, ya kan? Ya, ibu eksepsi. Ya kan, kalau eksepsi ibu dikabulkan, termasuk saya juga harusnya dikabulkan juga, dan bagian daripada perkara yang ada kan gitu. Tapi rupa-rupanya kan salah semuanya ini kan, prapitnya kalah, ya yang kedua, terus juga putusan ini masih belum berakhir, endingnya bukan belum berakhir, belum happy ending, tapi memang ini masih berjalan, berarti nanti dalam dakwaan yang kedua, saya berharap tidak ada kesalahan lagi, tidak ada kekeliruan lagi. Berarti kalau nanti ya eksepsinya itu ditolak, ya pengadilan menyatakan bahwa eksepsi itu tidak benar, maka berlanjut kepada pokok perkara. Berarti kalau itu yang terjadi, maka ada gambaran di sini ya antara perkara Roy Suryo berkaitan dengan perkara pokok maupun Tipa berkaitan dengan perkara pokok itu dilanjutkan secara berbarengan. Kemudian ada eksepsi lagi nggak? Kemungkinan bisa, karena kan kalau saya lihat semangatnya ya, ini kan terus kalau bisa panjang tidak masuk pokok perkara, panjang sepanjang-panjangnya gitu kan. Nah, padahal rumusannya nggak seperti itu ya. Dan saya yakin ya pada surat dakwaan yang kedua ya, ketelitian, kehati-hatian daripada JPU, Jaksa Penuntut Umum, saya yakin bisa dipertanggungjawabkan dan barangkali nanti akan sampai kepada pokok perkara. Oke, tadi dari tanggapan mungkin telah saya konsumsi kemarin konversi pers itu sudah memprediksi akan terjadinya eksepsi yang diterima, ya kan, terus si Roy sudah mengajukan peradilan karena endingnya nanti Pak Jokowi memang tidak mau hadir. Itu memang pendapat dari spekulasi. Gini, itu kan pendapat yang menurut saya nggak tepat, terlalu berspekulasi. Karena gini ya,
kami kan sebetulnya juga ini kan kita juga bagian dari tim hukumnya Pak Jokowi juga kan, ya. Walaupun kadang-kadang dari mana dan sebagainya, dia lupa. Saya ini juga kuasa hukumnya Pak Marut sebagai pelapor dalam kaitan ini gitu kan. Oke lah, terlepas daripada persoalan itu. Ini kan sebetulnya kita itu kemarin itu sudah berancang-ancang mau ketemu dengan Pak Jokowi berkaitan dengan sidang pertama, ya, mendengarkan keterangan korban, ya, keterangan daripada pelapor. Kita sudah mempersiapkan dan Pak Jokowi itu sudah teragenda tanggal 6 akan datang gitu kan. Berarti kalau dari seperti itu, ini nggak ada rekayasa. Apalagi saya udah bilang tadi, kalau dari kerangka penjelasan tadi berdasarkan pasal-pasal yang sudah saya terangkan, nggak ada ruang untuk bagaimana perkara ini bisa dihentikan untuk dalam waktu dekat ini gitu ya. Dan saya yakin perkara ini sampai masuk kepada pokok perkara gitu. Dan nanti kita lihat Pak Jokowi datang atau tidak, karena rumusannya di situ. Ini kan kemarin ini ada tafsiran nih. Oh, dalam eksepsi saya Pak Jokowi nggak datang tuh ternyata gitu kan. Mereka menganggap setiap kali sidang ya pelapor itu harus datang. Ya tidak. Kayak mama itu ya. Karena KUHP itu mengatur ya dia akan datang pada saat memberikan keterangan. Sebagai apa? Sebagai saksi korban, sebagai saksi pelapor. Itu peran daripada pelapor itu di situ kedatangannya. Bukan setiap kali sidang. Ya itu mungkin seperti siapa? Roy dan Tipa kan. Datang ke sini gitu kan. Ya nggak mungkin lah Pak Jokowi melakukan hal-hal yang seperti itu. Beliau orang sibuk. Cukup. Tapi dari pandangan ada tiga orang ini, kalau bicara hakim sudah tidak diragukan lagi akan ditolak karena sudah masuk pokok perkara, ya kan, soal itu. Tapi kalau eksepsi ini merasa ada keraguan nggak sih dengan dikabulkan dari sisi hukumnya sendiri? Atau merasa rugi dengan adanya eksepsi ini Pak Jokowi sendiri? Gimana? Ya kan tadi kan disampaikan bahwasanya kan adanya udah terjadwal, kan akhirnya kan adanya eksepsi ini terus dari pihak Bapak seperti apa, dari Pak Jokowi seperti apa? Silakan. Ya, saya jawab dari Pak. Nanti lengkap lagi Pak Suwadi kalau gitu. Saya jawab satu aja dulu pertanyaannya ya. Apa yang rugi? Nggak ada yang dirugikan. Hanya sisi waktu saja, perkara berlarut saja. Dan bagi pihak sana, bagi kelompoknya terdakwa, tentu ini menguntungkan karena mereka ini kan setiap hari harus ada sensasi. Bukan main time, setiap hari ada sensasi, setiap hari harus ada kontroversi kan gitu. Karena itu yang melahirkan pundi-pundi gitu kan. Dan TV nggak akan berhenti kalau gitu kan. Karena kalian-kalian juga yang ribut ini kan. Ya kan? Nah, jadi memang ini jadi apa namanya? Hebat loh Indonesia ini, fitnah saja jadi industri yang menguntungkan. Paling fitnah paling konyol gitu loh. Nah, jadi itu yang saya sampaikan kepada Anda semua media ya, bahwa Pak Jokowi waktu itu diinformasikan jika katakanlah skenario A ya, kalau seandainya eksepsi itu ditolak, maka berikutnya adalah agendanya pembuktian kan gitu. Ketika pembuktian, maka pelapor biasanya itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang baku sebelumnya, pokok sebelumnya, pelapor itu adalah hadir pertama kali untuk memberikan keterangan sebagai saksi korban atau saksi pelapor. Yang pelapornya Pak Jokowi, termasuk yang tiga organ yang melaporkan itu akan diperiksa pada persidangan pembuktian pertama. Nah itu sebetulnya kepentingannya. Perkiraan dulu sekitar tanggal 6 ya. Tanggal 6 bulan Agustus perkiraannya dulu sidangnya. Kalau seandainya putusan setelah kemarin ditolak. Nah gitu kan. Nah jadi paling tidak 1-2 minggu kemudian barulah kemudian agendanya pemeriksaan saksi. Nah saksi pertama kali diperiksa adalah saksi pelapor. Nah gitu. Setelah itu baru saksi-saksi yang lain. Gitu ya kira-kira gambarnya. Saya mau tambahkan sedikit ya. Tadi terkait eksepsi ini Pak Suwadi sudah nyinggung, cuma nggak diterusin. Kalian nggak nanya lagi misalnya. Kalau seandainya dakwaan baru nanti, pihak terdakwa mengajukan eksepsi lagi gitu ya, boleh nggak? Boleh. Tapi putusnya tidak ada lagi putusan selah, putusnya berikut dengan putusan akhir. Nah gitu. Sampai nanti diperiksa saksi segala macam, putusan akhir nanti
eksepsi mungkin di dalam pertimbangan hakim dalam putusan nanti eksepsi menyatakan ditolak atau tidak diterima. Nah gitu kan. Putusan akhir tahu ya putusan akhir perkara pokoknya gitu. Jadi bersama dengan perkara pokoknya diadili. Gitu. Jadi eksepsi itu ada dalam pertimbangan majelis hakim. Jadi tidak ada putusan celah lah Tidak ada istilahnya. putusan celah, tidak putusan celah lagi. Masa putusan celah 2 kali nggak nyampe dong kita kayak rapid. Putusan ingkrah atau gimana? Enggak, putusan akhir itu putusan yang di pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Kalau inkrah itu kan putusan sudah melalui upaya-upaya hukum. Kalau sudah tidak ada lagi upaya hukum, maka setelah inkrah yang sudah berkekuatan hukum. Kemudian kedua, saya mau sampaikan juga nih terkait dengan eksepsi tadi, perbaikan gugatan ya, dakwaan. Yang di KUHP yang baru ini, di samping si jaksa bisa menggunakan haknya ada 2 ya, bisa mengajukan perlawanan dengan cara banding atau dengan perbaikan dakwaan. Tadi Pak Sudi sudah sampaikan 7 hari ya setelah 7 hari kemarin. Nah, perbaikan dakwaan ini hanya 1 kali itu ya, dia mengajukan dakwaannya kembali ke pengadilan. Lalu kemudian pertanyaannya, kok hanya sekali? Yaitu aturannya. Lalu kemudian kedua, apakah majelisnya atau nomor perkaranya ganti? Pasti ganti nomor registernya. Ya karena udah putus ya ganti karena dakwaan baru otomatis berubah kan. Nah tentu di situ sangat mungkin itu akan diganti dengan register baru. Kalau kemarin kan nomor 300 tuh, 301 ya. Besok mungkin nomor berapa kita nggak tahu, di pengadilan punya registrasinya. Lalu kemudian hakimnya, apakah hakim masih yang sama? Tentu karena dia mengkoreksi itu, hakimnya akan hakim sama pula gitu. Walaupun register perkaranya berbeda. Nah itu ya, runtut ya, kira-kira ya. Jadi supaya karena hakim yang menemukan bahwa di sini terjadi kekaburan atas dakwaan tersebut, obskur dan sebagainya itu, maka ketika dakwaan itu disampaikan kembali, dakwaan baru itu dia lihat lagi, oh ini perbedaan yang sudah diperbaiki ini belum. Walaupun dakwaan baru. Kalau gugatan itu di perdata itu ada gugatan namanya perbaikan gugatan. Itu harus persetujuan yang lain. Kalau ini harus melalui putusan selah. Jadi ini asumsi masyarakat soal asumsi dari pihak sana, memang dari pihaknya Jokowi memang tidak menunjukkan atau tidak. Begini. Saya sudah pertanyaan itu paling banyak ya. Pertama tidak menunjukkan ke siapa, yang nanya siapa gitu. Terus kemudian yang sekarang pertanyaannya, Jokowi ditunjukkan, sekarang saya tanya sama kamu sekalian, kita semua wartawan. Hari ini saya hanya di dompet hanya KTP sama SIM. Apakah ketika orang nanya ijazah saya harus ganti ijazah juga? Kalau ini katakanlah pendapat sekaligus itu menjadi aturan baku, menjadi aturan baru, jadi kita ini nggak bebas lagi hidup. Surat nikah dibawa, akta kelahiran dibawa, karena setiap orang mengatakan palsu. Kalau nggak dibawa, kalau nggak ada. Bapak saya lihat itu palsu lupa apanya, SIM Bapak, gitu. Tukang parkir apa kompetensinya? Yang mengatakan SIM saya palsu tidak polisi tentunya kan gitu. Nah hal-hal seperti inilah makanya hukum itu siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan gitu loh. Nah sekarang ini ada 2 pertanyaanmu itu saya sambung ya. Ini kan bukan perkara ijazah, itu perkara pencemaran nama baik atau perkara penghinaan. Bener. Karena ijazah itu sudah disahkan oleh UGM sampai detik ini menyatakan itu sah dan ada benar. Kedua, polisi pun sudah mengamini hasil lab krimnya dia, katakanlah bisa menyatakan itu sah dan benar. Identik. Pembandingnya juga. Pembandingnya ada 14 per 16 ijazah seangkatan gitu ya. Kenapa kata identik? Karena bahasa identik itu masih penyidik. Kalau asli dan palsu itu putusan pengadilan nanti gitu loh. Tapi isinya beda nggak akan beda, karena pengadilan pun hanya akan membuat putusan terkait dengan apa yang disampaikan oleh JPU berdasarkan hasil penyidikan. Gitu loh Mas. Beda dengan pendapat, ini itu pendapat asumsi masyarakat bahwa beda dengan Rasulullah dikasahkan ijazahnya diduga dia UGM palsu, tapi dia langsung menunjukkan bahwa ijazahnya dia asli. Gimana dia? Pandangan masyarakat? Ya suka-suka dia. Coba tanya besok kamu tanya ijazahmu palsu. Sekarang tanya IKIP UNJ sekarang. jangan ijazahnya Ibu KM kemarin. Sekarang UNJ sekarang tanya sekarang. Nggak kelabak kan jawabnya. Nah jadi gini. Kalau dia mau seperti itu, silahkan aja buat hukum sendiri dan rubah sendiri undang-undang itu, sehingga siapapun boleh menyaksikan ijazah orang, identitas orang, sehingga orang harus bawa koper kalau pergi kemana-mana. Ini ada ijazah, ini ada akta kelahir, ini surat nikah ya.
kemudian ini ada ijazah. Nah kalau ijazah kita sekolahnya sampai ada 5 tingkat dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, kemudian ada doktor pula nanti, apa enggak repot kita bawa koper ya. Nah jadi yang dimaksud dengan ijazah itu hanya privat orang gitu kan. Lain dia sendiri kan 99,95%. Lembaga apa yang sudah menyatakan bahwa ijazahnya si X palsu? Di Indonesia itu hanya Labkrim yang punya, gitu kan? Pengujian segala macam itu ya, dan itu sudah berlaku sejak polisi itu ada gitu kan Labkrim itu. Dan mereka minta lembaga independen nunjuk ini, ya nomenklaturnya ada dulu dong. Itu kan dasar undang-undang gitu kan, dasar aturan. Jadi nggak bisa kita bilang nanti siang, apalagi 1.000 dokter cantik itu, oh nanti akan diperiksa di PBB, sontoloyo, gitu kan, tambah nggak nyambung. Jadi saya bilang itu sederhana sekali masalahnya, nggak mungkin lah orang-orang sana mau periksa yang beginian, gitu kan. Nah kemarin sebagai gambaran ya teman-teman semua, ketika emas ditemukan pada kasus kejaksaan itu ya, kita agak simpang sedikit ini sebagai analogi saja, sebagai gambaran ya. Maka didatangkanlah, karena di situ ada dolar, didatangkanlah apa namanya penyidik kita mendatangkan Ahli itu. FBI ya, FBI ya. Karena kenapa? Karena ini mata uang dia. Coba kalau mata uangnya Thailand, pasti Menteri Keuangan Thailand atau apa namanya Menteri Keuangan Thailand yang dipanggil, gitu ya. Jadi kan nggak mungkin uang mata uangnya Thailand diperiksa sama Arab Saudi, ya kan? Pasti nggak nyambung. Nggak nyambung. Atau diperiksa di Uganda gitu kan. Nah, itu. Jadi teman-teman berpikir itu logis saja gitu. Jadi nggak usah diputer-puter kayak gini kayak gitu, enggak. Jadi meski prosedur berteriak-teriak begitu, hukum kita tetap mengatakan siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan gitu kan. Nah kalau sekarang pemeriksaannya bukan pemeriksa ijazah, memang pemeriksa ijazah itu sudah selesai diperiksa. Sekarang saya tanya, yang melahirkannya siapa? Ibu kan? Jangan ditanya lagi, kelahiran Anda saya tanya sama sapi, kan nggak dijawab kan gitu. Jadi nggak nyambung, banyak nggak nyambungnya, tapi kita coba untuk diacak-acak logika kita, nggak ada masalah, asal kita jangan terbawa saja gitu loh. Karena azasnya ada. Seandainya itu terjadi ya, masing-masing orang bisa membuktikan, masing-masing orang memeriksa, alangkah banyaknya lembaga di dunia ini kan, nggak jelas siapa lagi rakyatnya. Ijazah dibawa, KTP dibawa, paspor dibawa, akta kelahiran dibawa. Kebayang nggak kalau gitu? Itu. Oke. Cukup? Oke. Terima kasih. Mudah-mudahan ada pencerahan yang bisa diterima. Terima kasih.